Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita atau curhat ya. Suka duka saya beternak itu ya. Suka duka saya beternak ayam ya. Saya masih memanfaatkan ya lahan orang tua ya. Lahannya seadanya, dan dibagi kandang dengan kandang kambing punya orang tua saya ya. Saya itu ayam ya, pribadi ayam itu punya saya, kambing punya orang tua, sama orang tua juga kebetulan hobi kicau ya. Dan saya itu hobi di ayam, memang udah lama ya, turun temurun ya dari keluarga di sini, dari keluarga orang tua perempuan, dari keluarga ibu. Nah, ayam itu ya, beternak ayam itu bagi saya harus benar-benar serius ya, menjalaninya. Harus benar-benar mau, istilahnya mau berabe atau mau ribet gitu. Karena kalau nggak mau kayak gitu ya siap-siap aja ya ayam kalian atau ayam teman-teman. Kalau nggak mau ribet pasti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mati semua ya. Sebenarnya ayam itu nggak bisa ditinggal-tinggal kerja gitu, seperti itu. Kalau setidaknya teman-teman sibuk bekerja atau apa, harus punya orang ya, harus punya orang yang ngurusnya atau yang merawatnya. Di sini saya berbagi kisah saya ya. Saya itu ya untuk pakannya banyak, tetangga-tetangga saya bilang, lo ayam banyak katanya, emang pakannya nggak boros itu, istilahnya nggak olok gitu lah, kalau bahasa Sundanya olok. Alhamdulillah ya untuk pakannya, untuk saya kan pakan dedek ya pakainya ya. Kalau untuk ayam harian ya, ayam dewasa dedek, karena saya itu fokus ke ternak dulu ya. Untuk dedek ya alhamdulillah saya tidak beli ya, tidak beli, punya teman, kita kerjasama ya. Teman itu punya pabrik padi ya. Di sini saya ya, di sini keluarga atau kerabat-kerabat saya kalau mau giling padi itu ke saya, giling padi ke saya, terus saya bawa ke pabrik padi teman saya. Udah gitu saya ambil dedeknya ya, dedeknya secara gratis. Terus saya metode seperti itu sudah lama, metode seperti itu sejak saya masih sekolah ya. Paling saya beli pakan itu paling pur ya untuk anak-anak ayam ya. Itu pun juga hasil pemberian si bos ya, si bos yang punya Samu, yang pernah saya vlog ya videonya ya. Kalau tanpa ada dia ya saya nggak beli gitu, nggak kebeli. Saya itu jujur saya pengangguran udah 2 tahun, bukan udah 2 tahun sih, saya sempat kerja ya, lulus sekolah saya sempat kerja 6 bulan ya, dan lockdown ya. Begitu saya cari kerja kesana ke situ, susahnya minta ampun. Apalagi saya orang Karawang, cari kerja di Karawang itu susah ya, nggak jauh-jauh dari uang. Dan saya terus aja fokus ke ayam ya. Alhamdulillah ya, walaupun saya susah cari kerja ya, tapi orang-orang baik itu ya, teman-teman di ayam itu ya baik semua. Alhamdulillah saya walaupun susah cari kerjaan,
tapi selalu didekat-dekatkan dengan orang-orang yang baik. Itu pun bagi saya, menurut saya itu sebuah rezeki yang sangat besar ya. Kayak bos saya tuh yang punya sama, dan masih banyak lagi ya yang baik itu sama saya, yang peduli. Untuk kerja keras saya ya, saya terus tetangga kalau mau giling padi ke saya angkut ke sana, saya ambil ya, jaraknya lumayan jauh ya, saya pakai motor. Dan alhamdulillah ya, sampai hasil kayak gitu tuh sampai 1 karung, bahkan bisa lebih ya, atau setengah karung ya. Sekarang ini lagi susah soalnya padinya juga belum tumbuh semua tuh, belum pada itu matang, masih kecil-kecil. Kalau biasanya lagi rame tuh sampai sekarung atau setengah karung ya. Nih fotonya saya kasih tahu nih, fotonya saya sampai segini, kadang-kadang saya dapat segini ya, kadang-kadang bisa lebih ya. Ya syukuri aja ya, ini pakan daripada beli ya, tahu sendiri susah ya kalau cari pakan dedek sekarang mah, zaman sekarang mah. Udah gitu kalau kita ngisain orang tua pasti kasihan ya. Saya modal tekun aja ya, ini segini juga alhamdulillah. Jual ayam itu mending ke teman atau ke orang yang paham, yang tahu ya istilahnya kualitas ayam kalian. Pasti mereka tahu harga ayamnya. Ini saya kasih saran ke orang yang masih single ya, atau masih, bahasa Sundanya masih lengoh gitu, masih remaja. Jadi usahakanlah kalian jangan nyusahin orang tua gitu. Ternak aja, semangat gitu. Apapun pekerjaannya kalian kerjain ya, kerjakan saja. Saya juga kalau bos saya, alhamdulillah ya, bos saya itu masih satu kampung, tapi masih agak jauh ya jaraknya. Bos saya nyuruh saya kerjain apapun itu, nyembuhin ayam, atau dia mau jual ayam ke saya orderin, karena mungkin teman saya juga banyak ya. Saya sudah punya lumayan banyak teman ya, atau channel di luar Karawang juga saya lumayan banyak. Karena awal mula saya memelihara ayam itu memang sudah lama, sudah dari kelas berapa ya, kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Dari ayam apa aja masuk sampai sekarang ya, saya teliti kualitas. Ini kambing pribadi ya, punya bapak saya ini. Saya juga keseharian saya ya, ambil rumput atau cari rumput ya, sedih kalau diceritain mah ya. Aslinya saya orang gak punya, tapi saya tetap semangat ya. Nyari kerja harus pakai uang terus, dan saya nggak mau itu, nggak mau, karena saya itu cari kerja mau nyari uang gitu, bukan mau ngeluarin uang. Jadi gak apa-apa lah saya di rumah aja, yang penting bisa bantuin orang tua ya. Ayam masih kerawat juga, apapun ya. Kalau saya punya ini nih, punya mangga. Kalau mangga saya ini pada berbuah, biasanya saya jual kiloan ya, di Facebook saya. Apapun pekerjaan rumah saya kerjakan, jual kiloan ya, lumayan buat beli pakan ayam, kata saya juga. Ini keluh kesah ujung-ujungnya
pasti ke ayam juga ya. Ini hasil apa, nanam orang tua saya ini dari kecil. Ada 4 pohon besar-besar semua. Saya posting, kalau udah berbuah posting, saya jual, anterin sampai rumah. Itu juga orang-orang sini ya, kalau orang jauh saya nggak mau. Dan kalau dapat upahnya lumayan, saya kasih orang tua, terus sisanya lumayan buat beli apa, pur untuk anak ayam. Itu keluh kesah saya beternak ya. Jadi kalau teman-teman masih sama keluarga atau masih lengoh ya bahasanya, usahakannya sebisa mungkin jangan nyusahin orang tua ya, jangan nyusahin orang tua ya. Kalau pengen kerja gitu, kalau pengen nyara ayam sambil kerja, mau tidak mau harus ada yang ngurus ya. Ayam itu harus benar-benar perlu perhatian. Ayam itu harus benar-benar tahu bulan-bulan penyakit datang. Ayam itu harus benar-benar merawat, dan kasih makannya pun juga harus dijadwal. Air minum pun jangan sampai kotor, itu saran saya. Saya pernah ya tinggal kerja, ayam saya itu mati semua, tapi saya enggak apa, istilahnya enggak itu yang enggak nyerah gitu. Sedih sih ada ya, tapi saya enggak nyerah. Saya bangkit lagi. Alhamdulillah ayam, kalau ada saya di rumah, kalau ada saya di kampung, alhamdulillah ayam enggak pernah ya kena apa istilahnya, penyakit flu burung. Enggak, bukannya sombong atau gimana ya, karena kasaran saya juga kan, ayam itu gak bisa ditinggal-tinggal. Saya itu udah paham gitu, kalau misalkan ciri ayam kena itu kayak gimana. Tiap hari itu harusnya teman-teman rutin ketiaknya ya, periksa ketiak di sayap. Kalau ayam kurang sehat pasti agak panas. Saya setiap kayak gitu panas langsung saya obatin sebelum parah. Terus satu lagi, penyakit juga datang dari nyamuk, bukan dari flu burung aja. Kadang-kadang orang salah kaprah. Ayam saya mati mendadak, pasti ada penyakit. Bukan, sebenarnya penyakit itu ada bulan-bulan tertentu. Nyamuk juga berbahaya loh, jangan salah paham. Atasi, ntar saya buat kontennya ya, cara atasi nyamuk dari kandang. Saya akan buatin buat teman-teman. Oke, mungkin segitu saja ya keluh kesah saya dalam beternak ayam di sejak dulu ya saya. Dan dulu juga saya sempet ya disebut apa, orang punya gitu. Setiap waktu SMA tuh sama teman, sebut orang punya, katanya jajannya bawanya uangnya besar terus. Padahal itu saya kalau jajan dari jajan sekolah, padahal saya jarang dikasih atau paling dikasih untuk bensin. Padahal itu hasil dari penjualan ayam. Itulah hebatnya di ayam kayak gitu. Menyangkanya teman-teman saya tuh orang punya, padahal aslinya saya itu orang nggak punya. Saya coba cerita sedikit-sedikit, saya itu punya hobi gini, dan akhirnya mereka mengerti bahwa sebenarnya saya juga sama orang tidak punya. Salam sukses ya teman-teman. Segitu saja ya mungkin keluh kesah saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.